RJ tersebut alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan mawar? Karena dari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Oke, kita belum bisa sebutkan namanya ya, karena terlapornya kan masih dalam lidik, ya kan? Nanti biar polisi aja yang menetapkan kira-kira siapa sebagai terlapornya. Oke, nah kemudian ini yang perlu kami jelaskan supaya pemberitaan ini berimbang. Karena di sana kan ada yang melaporkan di Polda Metro Jaya, ya kan? Yang kemudian sebenarnya ini merupakan satu rangkaian semua, cuman dua peristiwa di tempat yang berbeda aja. Oke, tapi kami perlu yakinkan sama teman-teman di sini bahwa laporan yang di sana, oke, yang dijadikan alat bukti adalah sesuatu yang kami laporkan menurut keterangan daripada Mbak Inara, cara memperolehnya tidak sah, ya. Cara memperoleh alat bukti tersebut yang dijadikan sebagai alat di dalam laporan Polda Metro Jaya, cara didapatnya tidak sah. Sehingga kami minta Polda Metro Jaya untuk menghold, oke, pemeriksaan lanjutan. Karena kenapa? Apabila sesuatu itu diperoleh dengan cara yang tidak sah, menurut kami penyidikannya juga pastinya nanti akan tidak sah. Seperti itu, ya. Jadi kami dalam hari ini, ya, ingin juga sekaligus menyampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, kalian tolong hold proses penyidikannya. Karena kenapa? Salah satu alat bukti yang kalian gunakan itu adalah cara mendapatkannya oleh yang diakui oleh korban di sana itu tidak sah. Karena kenapa? Di sini sudah naik ke tahap penyidikan. Sehingga apa? Kami minta untuk didahulukan dulu, oke, laporan polisi yang ada di Bareskrim ini. Karena kenapa? Bareskrim ini kedudukannya lebih tinggi daripada Polda Metro Jaya. Ya, oke. Nah, mungkin dari saya demikian. Ada tambahan, Mbak? Bisa juga tanpa pandang. Tapi kan yang di Polda lebih dulu naik sidik itu seperti apa? Ya, itu kan kedudukannya kan lebih di bawah. Ya kan? Walaupun dia duluan naik sidik, kedudukannya di bawah Mabes Polri. Sehingga apa? Dia harus menunggu kakaknya naik dulu lah prosesnya gitu loh. Ini kan istilahnya kakaknya, di sana kan adiknya, ya kan? Polda Metro Jaya kan adik, ini Bareskrim kan kakaknya. Jadi dia lebih baik menunggu yang lebih tua, seperti itu. Apa karena di sini unsur pidananya lebih tinggi, Bang? Ya, karena cara memperoleh barang itu, yang dijadikan barang bukti itu caranya tidak sah. Itu melibatkan banyak orang. Nah, di sini makanya terhadap laporan ini, dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada satu orang. Sehingga apa? Kami meminta dengan cara apapun proses penyidikan di sini didahulukan dulu. Nanti bisa apa nih, Bang? naik sidiknya berapa sih? Bang? Naik sidiknya Bang? Sidang ilegal akses Tanggal 6 Januari kemarin gelar perkara naik sidik. Kemudian penetapan naik sidiknya tanggal 7 kemarin. Makanya tanggal 8 ini hari selaku korban diperiksa. Abang, mungkin akan terseret istri saya karena sendiri dalam operasi ilegal akses ini. Nah, kita belum bisa menyimpulkan ya, karena ini kan baru naik sidik itu baru kemarin, ya, baru 2 hari, ya. Kita biarkan dulu polisi menentukan sikap, ya kan? Dalam seluruh proses penyidikan, biar polisi yang tentukan. Karena ini dalam proses penyidikan ini kan semua seluruhnya diskresi daripada pihak kepolisian. Sehingga saya juga tidak mau mendahului, nanti merusak pemeriksaan polisi. Ya, cuman saya dapat pastikan bahwa keterangan dari Mbak Inara ini lebih dari satu orang yang diduga terlibat dalam pusaran ilegal akses ini, ya, yang terlibat dalam memperoleh, mengambil, kemudian men-share lagi ke siapa-siapa. Nah, ini pelakunya bukan satu orang, lebih daripada satu orang, sehingga dugaan kami ancaman hukumannya lebih tinggi daripada yang Polda Metro Jaya. Maka kesimpulannya, tolong kepada Pak Kabar Eskrim untuk perkara Ibu Inara ini saya minta jangan ada yang coba-coba intervensi. Kita minta penegakan hukum yang adil dan merata. Ya, kami minta penegakan hukum di Bareskrim didahulukan daripada Polda Metro Jaya karena ancaman hukumannya lebih tinggi. Bang, mungkin Inara Bang ini- Virgon akan ikut terseret Bang? Nah, itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan ke sana arahnya, saya minta penyidik telusuri. Jangan berhenti di satu orang, ya, telusuri sampai ke ujung. Bang, mengenai terlapor di Polda Bang katanya ngadu RJ.
Kalau ngajukan ERJ ada nggak? Oh ya, oke, kita ada ngajukan memang permohonan ERJ. Ya kita cuman belum memperoleh respon daripada ada respon belum? Belum ada respon. Jadi kita menunggu aja, menunggu sikap penyidik bagaimana, ya kan? Apakah akan diundang lagi dalam rangka RJ? Kita akan lihat. Tapi apapun itu dilaksanakan atau tidak RJ yang saya minta, karena di sini sudah naik penyidikan, saya minta di sana di hold dulu. Nah, di sana di hold dulu. Karena kenapa? Polda Metro Jaya berada di bawah Bareskrim. Itu intinya. Mbak Ina mungkin karena RJ tersebut alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan Mawar? Karena dari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang dari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kandung bergulir. Berarti Mbak Ina menerima Mawar sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Ya, biar bagaimana memang secara negara masih tercatat sebagai istri sah. Kalau hamba sendiri akan ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina kalau rumah tangga Mas Insan? Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga yang pada ibadah dalam hal ini. Oke, kalau misalnya ada pandangan lain ya saya sebagai orang muslim yang mengaku muslim saya harus tunduk pada syariat. keinginan atau bersanggup Mami saat itu saya tanya ingin memiliki keduanya. Nah, respon kamu seperti apa? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya karena kita coba untuk berdamai mengajukan KJ baik aku dan Insan ke pihak pelapor saudari ya. Tapi tidak ada respon yang gimana ya, tidak ada respon itu tidak ada respon baik gitu. Mencoba lewat apa ya Mbak Ina? Mencoba lewat apa ya? Komunikasinya Mawar. AD yang kita ucapkan AD karena kan ini sudah terlanjur masuk proses hukum ya dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudara akun Instagram aku juga di blog jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa karena selaku suami sahnya sendiri pun bisa dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Oke, artinya kamu memberikan waktu. Ada residensi Satu alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Ya ini kan saya hanya mencoba menyampaikan banyak orang. Saya artikel kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada posisi yang menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Islam punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan dari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan karena memang sudah saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Nah, apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita sudah hormati bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Maksudnya ini kan terjadi membuka kayak ada di awal hubungan ini kan ada kayak kebohongan juga kalau misalkan nggak mengakui udah punya istri dan lain-lain, kayak menjalin sama
tadi statement aku sebelumnya bahwa Insan tidak menunjukkan indikasi buruk gitu bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kekerasan, tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Anak-anak terima nggak mbak? Anak-anak terima nggak Insan? Anak-anak mbak? Starla sudah aku perkenalkan sih, dan alhamdulillah ya dia anak yang baik, anak yang paham agama, dia paham bahwa selama itu sudah halal, ya sudah saatnya lah kita istilahnya dengar samina wa ta'na, kita tunduk sama syariat Islam. Kalau menurut pengaku Islam. Dilarang korupsi. Anak-anak berapa sama Mbak Ina atau sama Virgo? Anak-anak aku sudah waktu itu sudah sempat ketemu anak-anak, memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah, dan sempat 2 minggu itu dibawa liburan terus sama adik istri aku, udah lama nggak ketemu lagi sama anak. Ada kekhawatiran hak sendiri juga Mbak Ina? Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih nggak sih khawatir, karena memang kemarin persidangan hakim putusan itu udah sampai tingkat Mahkamah Agung. Berarti seharusnya anak-anak menerima dengan baik ya. Alhamdulillah Insan juga orang yang sangat peduli dan sayang sama anak-anak. Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan? diresmikan secara negara? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu. Maka kita di sini harus lihat fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu, terutama di ranah hukum ini. Kalau itu juga diobrolin atau gimana? Usahanya sudah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu, kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan, ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Alangkah tidak dalam Islam diperbolehkan. Siap hidup berdampingan dengan Allah berarti ya Mbak? Kalau tidak siap dari awal saya nggak harus. Kalau itu, kalau kita ngomongin ini kan selalu Ya. CCTV di mana selalu digadang-gadang dengan durasi yang sangat panjang dan konotasi kurang baik ya Pak? Iya. Nah ini pertama dari untuk apa sebetulnya ini kan kabarnya kata sudah dibicarakan kabarnya. Ya. Untuk kamu sendiri, nah itu bayang nggak sih seperti apa ketika itu tersebar dan katanya ini nggak tahu ya, katanya ada video yang tidak baik lah buat orang lain lah. Seperti apa? Jadi begini, terkait video itu, ya, pastinya saya perlu sampaikan di sini, cara memperolehnya tidak sah. Sehingga apabila terjadi transaksional terhadap video itu sudah menjadi pelanggaran hukum. Karena kenapa? Cara memperolehnya tidak sah. Diperolehnya itu dengan cara yang tidak secara benar, ya kan? Misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya sederhana. Saya ambil handphone kamu, ya kemudian saya umpetin, berarti kemudian saya jual. Nah itu ada proses di mana perolehannya tidak sah. Sehingga apa? Ketika saya mengalihkan kepada pihak lain, maka itu mutlak adalah pelanggaran hukum. Sehingga kalau kita bicara terkait konten yang ada di video itu kan mengandung konten pribadi, ya, pribadi di mana menurut saya ya ada sosok yang memang sengaja merekam, kemudian mengedit, kemudian menyerahkan kepada pihak lain. Dengan cara apa? Mungkin dugaan saya dengan berupaya untuk memperkaya dirinya. Jadi jelas cara memperolehnya ini sudah tidak benar, ya, tidak sah. Makanya naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan, saya minta kepada mungkin para terlapor ini atau terduga terlapor, saya minta persiapkan aja diri Anda untuk mengikuti proses hukum.